Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Fatailah dengan nomor pokok mahasiswa 2121210077 dari Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas artikel yang berkenaan dengan novel Azab dan Sengsara. Sedikit mengenai novel ini. Novel Azab dan Sengsara ini merupakan sebuah novel yang dikarang oleh Merari Siregar yang diterbitkan oleh Balai Pustaka di Kota Jakarta, dan kisaran dari tebal bukunya ini sendiri berkisar antara 160 halaman. Langsung saja pada pembahasan inti. Dalam novel yang berjudul Azab dan Sengsara ini, kita dapat mengetahui banyak hal mengenai novel ini. Mulai dari analisis mengenai tema cerita apa yang terdapat dalam novel ini, bagaimana alur cerita yang tergambar di dalamnya, kaitan antara kehidupan nyata dengan novel itu sendiri, sampai hal-hal apa saja yang bisa kita dapatkan setelah membaca dan menganalisis novel ini. Pada saat membaca novel ini, terdapat banyak hal yang membuat novel ini menjadi sangat menarik untuk dibaca. Seperti halnya cerita dalam novel ini yang memiliki alur yang sangat baik dan berkesan, dan juga penggambaran latar budaya yang masih sangat kental. Hal-hal tersebut menjadikan novel ini memiliki banyak unsur yang dapat mendukung kita dalam mengamati karya yang ini. Akan tetapi, terdapat satu hal yang menurut saya menjadi aspek terpenting dalam membangun cerita novel ini. Hal tersebut adalah terdapatnya banyak sekali penokohan dengan bentuk yang beragam. Dalam artikel ini, saya akan sedikit mengungkapkan apa saja penokohan dalam novel ini yang dapat mempengaruhi tingkat pendalaman cerita dalam novel ini. Namun, yang saya bahas di sini hanyalah beberapa tokoh yang dianggap penting saja dalam cerita. Dimulai dari Mariamin, sang tokoh wanita utama. Dia ini merupakan sosok wanita yang sangat penyabar dan dapat dilihat dari hal-hal apa saja yang telah dilaluinya dalam cerita novel ini, di mana selama perkembangan cerita yang terus berlanjut sampai akhir hayatnya, Mariamin ini selalu bersikap sangat baik, mulai dari penyabar dan pemaaf seperti di saat Aminuddin tidak jadi meminangnya, lalu selalu berbakti terhadap orang tua dengan menunjukkan perhatian dan menurut terhadap ibunya. Lalu Mariamin ini memiliki sikap dan sifat yang baik, mulai dari tutur kata yang ramah, lemah, lembut, dan dia juga selalu berbuat jujur dengan tidak menyembunyikan apapun yang ada di pikirannya. Hal-hal tersebut dapat menjadi sebuah contoh yang sangat baik dan boleh ditiru oleh siapapun. Karena dengan berbagai bentuk kesialan yang menimpa Maryamin ini, dia selalu menunjukkan kebaikan dan tidak menyalahi keadaan yang menimpa dirinya. Berlanjut ke tokoh utama selanjutnya, yaitu adalah Aminuddin. Aminuddin ini merupakan sosok lelaki penurut dan berbakti kepada orang tua, rajin di lingkungan sekolah dan rumah, suka menolong orang lain, rendah hati yang menunjukkan dia ini tidaklah sombong dan juga bijaksana. Hal-hal tersebut memang terlihat sangat baik, dan akan tetapi itu apabila berdasarkan pandangan kita hanya terhadap sosok Aminuddin saja. Hal itu dikarenakan dia ini hanya terlihat seperti seorang yang penurut saja dan tidak memiliki pendiriannya sendiri, sehingga dengan meninggalkan Maryamin bertolak belakang dengan janji yang dia miliki sendiri. Tokoh selanjutnya yang tidak kalah penting adalah Baginda di atas, yang merupakan sosok ayah dari Aminuddin. Baginda di atas ini merupakan tokoh yang bersifat sombong dengan menghina Maryamin yang miskin dan menjadi sosok yang sangat ambisius terhadap keinginannya, seperti di saat ia tetap menolak pernikahan Aminuddin ini antara
pernikahan Aminuddin ini dengan Maryamin, dan dia itu melakukan segala cara walaupun itu licik, dan untuk membatalkan pernikahan ini dia berbagai macam cara akan dilakukan, bahkan dengan liciknya dia menipu istrinya sendiri. Namun, seperti dalam kebanyakan cerita, Baginda di atas ini merupakan salah satu tokoh yang memiliki watak perbuatan yang bersifat kontras dalam cerita. Sehingga yang dapat diambil dari tokoh Baginda di atas ini adalah pembelajaran untuk menolak perbuatan-perbuatan serupa seperti yang dimilikinya. Hal ini akan bertentangan apabila kita mengambil dari sudut pandang Baginda di atas sendiri, karena itu mengartikan bahwasannya Baginda di atas ini selalu berusaha untuk menjaga martabat yang dimiliki oleh keluarganya. Dan tokoh terakhir yang akan saya bahas adalah Karibun. Karibun ini merupakan sosok pendatang di tengah cerita. Dia ini menjadi istri dari Maryamin setelah ibu dari Maryamin ini menerima pinangannya 1 tahun setelah perpisahan Maryamin dengan Aminuddin. Dalam cerita novel ini, Karibun digambarkan sebagai sosok yang penuh dengan sifat-sifat negatif yang melekat pada dirinya. Ia melakukan berbagai macam perbuatan tercela, seperti seringkalinya ia melakukan kekerasan terhadap Maryamin, walaupun hal itu sangat tidak baik untuk menjadi contoh pembelajaran. Akan tetapi, Karibun ini memiliki sebuah peranan yang penting dalam cerita novel ini, terutama pada bagian emosi yang dikeluarkan oleh kita sebagai pembaca saat menikmati cerita ini. Banyaknya tokoh seringkali membuat kita hanya tertuju dalam emosi saat kita membacanya. Dan tidak jarang, saya sendiri juga sering lupa untuk mengetahui apa saja alasan sang penulis untuk membentuk tokoh-tokoh dengan sedemikian rupa. Dalam sebuah cerita novel, kita juga bisa mendapatkan pembelajaran dari penokohan tersebut, yang pada akhirnya tujuan utamanya sendiri merupakan sebuah penikmatan agar kita lebih mendalami sebuah cerita yang sekaligus mendapatkan pembelajaran, dan itu pun merujuk pada pembelajaran yang akan diambil berdasarkan penokohan dalam cerita novel yang berjudul Azab dan Sengsara ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.